Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sip. Kalian udah lihat nilainya kan ya? Sudah lihat nilainya? Halo, nilainya udah bisa dilihat. Dibalik. Kalau kalau di saya sih di SIS ya namanya, tapi kalau kalian nggak tahu namanya student sekali ya, student Trisakti ACID, silakan aja dilihat nilainya di sana. Nah, terus so far sih masih oke lah, aman gitu ya, dalam arti aman. Tapi kita nanti tidak ada UAS, tapi udah langsung masuk ke tugas akhir. Ya, jadi sampai di sini kalian harus paham dulu ya gitu ya, tugas akhir. Nah, tugas akhir ini dibuat kelompok. Apa yang harus dilakukan itu kurang lebih sama seperti yang kemarin dilakukan oleh masing-masing personal. Nah, apa sih yang masing-masing personal kemarin? Coba saya ini ya. Jadi yang pertama tugasnya saya nggak urutan mungkin ya gitu ya. Yang pertama itu tugasnya adalah kalian harus bikin satu konten kalender ya. Nah, kenapa? Karena nanti di tugas kelompok juga ada konten kalender ya. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah tugas konten Anda gitu ya. Nah, konten ini kalau nggak salah kemarin saya minta itu untuk bikin blog ya, jadi tulisan. Nah, terus kemudian tulisan itu harus ada linknya, ya internal atau eksternal link itu bagus, boleh nggak apa-apa. Nanti akan saya lihat lagi lebih detail lagi ya. Kemudian tugas yang ketiga itu adalah di sini tugas Google apa sih My Business ya, terus kemudian keyword planning, terus kemudian Google Analytics ya, terus nah itu jadi so far ada tiga tugas yang udah saya minta untuk kalian buat, dan ini akan menjadi satu apa ya kalau saya bilang sih nanti ini akan dibagi-bagi ya, dibagi-bagi siapa ngerjakan siapa, siapa ngerjakan siapa gitu di dalam satu regu ya. Jadi tugas akhir itu ada regu, tapi ada beberapa juga sih yang belum ngumpulin itu ya udahlah gitu. Nanti yang saya ini khawatirkan nilainya bisa bisa keluar nggak ya kalau nggak ada ini nggak ada apa sih nggak ada tugas. Bisa sih mungkin tapi ya mungkin kurang gitu ya. Ya, nah, oke ya. Nah, untuk keperluan ini saya sudah membuat satu apa ya grup ya. Jadi saya udah bikin grup. Grupnya ini namanya. Oke, saya akan sharing aja ya digital marketing campaigns. Campaigns. Jadi satu grup itu terdiri dari 3 orang ya. Kalian tentukan sendiri deh nanti siapa sebagai sorry perannya apa gitu ya. Saya akan kasih ini di kelas ya di grup kelas kita. Mudah-mudahan sih bisa kelihatan ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan seperti itu. Ya, sepertinya udah terkirim. Ya, jadi ada nama-namanya, Bentarnya matiin dulu deh. Aku ada mau zoom dulu. nama-namanya juga. Terus kemudian, nah di sini saya belum 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 kasih tugasnya apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kamu menyimak dari awal kita ketemu, saya udah kasih tahu tuh tugas kalian itu adalah membuat satu kampanye marketing digital gitu. Nah, kampanye marketing digital itu apa yang mau di apa sih Ini mah cuci, di Cok. disajikan Cuci. gitu ya. Ya, apa yang mau disajikan nanti produknya itu akan saya tentukan. Ya, jadi sementara ini masih belum ya. Saya hanya bagi kelompok aja. Produknya saya tentukan, terus kemudian kalian lakukan berdasarkan tahapan-tahapan di akhir UAS ya kalau nggak salah ya gitu. Atau mungkin sebelumnya juga kalau semester kemarin mintanya Pak sebelum UAS aja gitu ya. Sebelum UAS itu dalam arti ya udah nanti pada saat UAS itu tinggal mungkin cuma datang terus kemudian tanda tangan aja jadi nggak ada presentasi lagi. Dan kalian bisa apa sih bisa belajar untuk yang lainnya. Kayak gitu ya. Oke ya, tapi nanti kita pilihannya. Yang pasti adalah ini harus dipresentasikan sesuai dengan apa sih pakem yang eh, nanti saya ajarkan ya jadi dari awal sampai akhir gitu. So far sampai di sini kalian bisa paham nggak?
Silakan. Hmm. Udah paham? Kayaknya sih udah ya. Gak ada yang gak ada yang nanya gitu. Oke, baik. Sekarang coba nih nyalain kameranya. Saya mau foto untuk buktinya. Silakan. Nah, jadi sekali lagi hari ini saya kita nggak lama-lama kok ya gitu. Jadi mungkin 15 atau 20 menit ke depan aja kok gitu ya. Tapi saya akan berikan satu satu tambahan ya mungkin minggu depan saya akan ulangi lagi ya nggak apa-apa gitu ya karena ini akan terus diulang-ulang lagi. Ya, oke siap. Satu, dua, tiga, senyum. Kali lagi. Tiga, dua, satu, senyum. Nah, nah, mau dibikin seperti apa sih Pak gitu ya? Pertanyaannya biasanya sih kayak gitu ya. Kalau kalau saya jadi mahasiswa saya akan nanya kayak Pak dibikinnya kayak gimana sih gitu ya. Jadi oke saya akan kalian bisa download ya dari Febiola bikinnya seperti apa. Kira-kira sama persis seperti yang ada. Nanti akan saya kasih contohnya ya. Saya kasih contohnya kalau semester yang sebelumnya itu dia bikinnya kayak gimana gitu. Oke, jadi makanya di awal ini saya katakan ini adalah personal dan workflow-nya. Jadi kerjanya seperti apa? Pak, nanti kalau misalnya di kita kerja beneran itu kayak gini beneran nggak sih gitu ya? Mungkin iya, mungkin juga enggak gitu ya. Karena di masing-masing kantor itu punya punya ini sendiri-sendiri ya, punya kebijakan sendiri-sendiri, punya prosedur sendiri-sendiri. Jadi ikutin aja. At least kalau di sini saya cuma mau bilang bahwa kalau nanti ketemu yang hal seperti ini, kalian itu udah nggak terlalu canggung lagi ya gitu untuk canggung lagi untuk bekerja bareng dengan timnya gitu. Jadi, nah sebelum sampai ke workflow-nya, saya coba untuk ke personal-personal yang kira-kira terlibat pada saat eh digital marketing ini dijalankan. Nah, ternyata banyak gitu ya. Jadi ada beberapa orang ya banyak sih gitu ya. Ada kalau di sini ada 9 orang ya. Yang pertama adalah digital marketing manager, kemudian konten marketing spesialis. Jadi tugasnya itu adalah membuat konten ya, whatever kontennya gitu ya. Yang kemarin itu yang saya push ke kalian semua, ke kamu semua itu untuk bisa bikin konten ya gitu ya. Terus kemudian social media manager ini adalah social media manager are responsible for managing and executing social media strategy across different platform. Jadi ya eh tugasnya dia itu meng-create schedule ya. Nah, yang kemarin yang saya kasih itu adalah kayak misalnya konten calendar ya. Kemudian engage with audience ya. Engage ini kayak gimana sih kalau misalnya audience itu bertanya ya. Nah, si social media manager itu harus mengatur demikian rupa ya sampai seberapa jauh pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab ya. Nah, itu silakan aja. Terus kemudian memonitor trennya ya, tren untuk sosial media. Kemudian dia harus melakukan sosial media apa sih analisis sosial media matriksnya. Nah, kayak kemarin eh,
Saya nggak perlu menjelaskan terlalu banyak di dalam sosial media ini. Mungkin kalian juga udah tahu ya, kalau kita masuk ke TikTok atau ke Instagram, itu udah pasti kalau misalnya kita posting itu ada beberapa, oke, ini udah sekian engage sudah berapa dan seterusnya. Ini menjadi sangat penting banget gitu. Jadi kalau untuk digital marketing, kenapa? Karena ini menjadi satu ukuran. Apakah eh, posting kamu itu sukses apa tidak gitu ya. Kalaupun sukses itu bisa dianalisis lagi kenapa ya bisa sukses, kamu bisa bandingkan dan seterusnya ya. Nah, terus yang berikutnya adalah SEO manager ya atau spesialis. SEO ini apa sih? Ini adalah yang bertanggung jawab terhadap website dan kontennya gitu ya. Nah, bisa jadi nih, katakan bisa jadi ini ada dua orang atau lebih ya, tapi spesialis ini kerjaannya itu adalah memantau traffic ya, traffic bukan traffic lalu lintas Google Map gitu, enggak ya gitu, tapi lebih kepada traffic di website yang dimiliki oleh perusahaan ya. Jadi ada sempat nggak ya, nanti saya akan berikan kamu bagaimana membuat sebuah apa, sebuah sebuah website ya, sebuah websitenya ya. So they conduct keyword research ya, terus kemudian analyze website performance, implement on-page and off-page teknik yang kemarin ditanyain ya di dalam ujian, yang sayang sayang sekali ya gitu. Cara kamu menjawab itu saya agak sedikit sedih gitu ya. Aduh, kok cuma gini doang sih kalau jawab gitu ya. Nggak apa sih, nggak ada keinginan untuk menjelaskan gitu ya, menjelaskan ya. Bapak kan udah tahu nggak perlu dijelasin ya. Iya, saya tahu gitu ya, tapi menjelaskan bahwa lebih detail lagi tentang apa yang kamu jawab itu sangat penting loh gitu ya. Terus kemudian monitor search engine algoritmnya ya, jadi bisa jadi berubah. Oke ya. Empat personal tadi semuanya ada 9 ya. Yang kelima, bisa penting bisa enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya sebuah perusahaan itu udah besar atau sebuah agensi itu udah besar, maka harus ada orang sendiri untuk mengawasi paid advertising spesialis ini gitu. Di mana gitu? Karena dia tugasnya itu adalah memonitor Google Ads, Facebook Ads dan display advertising lainnya. Kenapa? Karena di dalam ads ini perusahaan atau kita sebagai marketer itu kita udah bayar gitu ya. Nah, udah bayar, kita harus tahu dong apa yang kita dapatkan. Nah, oleh karena itu emang harus memerlukan seorang spesialis sendiri untuk dia eh, mengawasi ini semua. Pak, kalau misalnya nggak cukup kan kita orangnya cuma 3 Pak gitu ya. Oke, bisa kan tiga masing-masing, tiga tiga jabatan. Jadi kombinasi ini paling cocok buat sama siapa ya? Ya mungkin saja dengan social media manager ya. Jadi social media manager dan paid advertising itu bisa dipegang oleh satu orang mungkin ya gitu ya. Nah, terus kemudian ada yang namanya email marketing spesialis. Apakah ini perlu satu orang sendiri, Pak? Gitu ya. Balik lagi, kebutuhan dari sebuah perusahaan itu kan beda-beda ya, gitu ya. Nah, bisa jadi dia nggak dipegang oleh satu orang, tetapi yang pasti untuk email itu harus ada yang take care of email ini, karena ini nggak mungkin dilepas begitu aja ya. Nah, terus kemudian yang ketujuh itu adalah Analytic and Data Specialist. Nah, ini tugasnya khusus ya, khusus ya. The role focus on analyzing data and providing insight to drive data informed marketing decisions. Jadi ini dari insight, mungkin dari social media manager, search engine spesialis, kemudian ini semua terus kemudian datanya dikasih ya. Nah, kemudian dia harus melakukan analitik dan ini diberikan kepada manajer ya, diberikan kepada manajer untuk dibahas bareng-bareng di dalam timnya tersebut. Kedelapan itu adalah conversion rate optimization ya. Jadi spesialis di sini ini bisa jadi satu sama ini ya, jadi satu orang yang sama gitu ya. Nah, kemudian yang kesembilan itu adalah digital marketing coordinators ya. Ini dia satu level di bawah dari digital marketing manager ini. The coordinates provide administrative and operational support to the digital marketing teams. Jadi beberapa, kalau pengalaman saya sih ya gitu, beberapa itu
mungkin kita memerlukan satu legal ya, dokumen legal ya, mereka ini harus siap-siap di sini. Oke, so far mungkin ada yang mau ditanyain, silakan. Jadi kamu bisa baca ya, kamu bisa baca dan kemudian kamu bisa lihat bahwa di sini tugasnya adalah yang seperti saya katakan tadi ya. Jadi ada beberapa tugas yang bisa dihandle beberapa tugas dihandle oleh satu orang gitu. Ya, bisa seperti itu. Ya. Nah, silakan aja baca. Minggu depan kita coba untuk mempraktekannya di dalam ini ya, di kelas ya, insya Allah ya gitu. Mana sih ini? Oke, sebentar. Ya di kelas untuk bisa dipraktekkan ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyain sebelum saya lanjut ke bukan sesi sih ya gitu ya, ke pembahasan berikutnya, yaitu gimana sih Pak bikinnya gitu. Nah, biasanya yang pertanyaan paling banyak itu di sini gitu ya, Pak gimana sih bikinnya gitu. Jadi hasil akhirnya apa Pak gitu ya. Oke, saya akan lanjut aja. Hasil akhir yang diinginkan itu adalah sebuah proposal marketing ya, sebuah proposal marketing yang dia menunjukkan berbagai aspek untuk digital marketing. Nanti nanti tugasnya akan saya kasih gitu ya, saya akan kasih kalian harus rundingkan ini. Nah, workflow-nya gimana? Jadi begitu ada tugas ya, ada tugas cerita ya, terus kemudian kalian diminta untuk final final goalnya sih ya itu adalah seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, kalian mungkin harus melakukan beberapa tahapan nih kayak misalnya strategic development, planning and research, content creations, ke campaign execution. Pada saat nanti di kamu semua itu presentasi, ini emang harus benar-benar eh tahapan ini harus kelihatan nih apa yang kamu lakukan di sini gitu ya. Jadi kayak misalnya strategi development mungkin aja ya. Digital Marketing Manager in collaboration with other stakeholder develop the overall marketing strategy ya. Itu jadi pengennya apa gitu. Nah, pengennya apa itu udah dikasih tahu loh gitu ya, dikasih tahu nanti kalian akan bisa tuliskan di sini. This include getting goals, identifying target audience, determine key performance atau KPIs ya. Kemarin itu saya udah coba untuk kasih tahu bagaimana cara menggunakan ChatGPT dan memunculkan KPIs ini ya. So yang harus kamu lakukan mungkin di dalam itu adalah identifying market goals ya, increase website traffic ya, and conversions by to 20% in the next quarter ya, karena biasanya di dalam satu satu rencana itu dia bisa jadi tahunan ya, di dalam tahunan itu di dalam beberapa kita bagi-bagi lagi, kemudian di dalam satu periode tertentu itu kita targetnya berapa gitu ya. So, yang kedua adalah define target audience ya. Nah, ini juga kemarin sudah coba kalau ini misalnya tech savvy professional age-nya 25 sampai 40. Tapi nggak harus seperti ini kan cuma contoh doang ya. Nah, demikian juga untuk key channelnya apa yang mau kita pakai dan seterusnya ya. Budgetingnya oke, silakan aja nanti juga akan dikasih ya. Saya akan kasih tahu budgetingnya. Nah, terus kemudian so do the researchnya gitu ya. Di research itu dalam arti apa nih gitu ya. Based on the marketing strategy, the team conduct market research, competitor analysis, audience and segmentation. Jadi di sini emang mungkin salah satunya itu adalah yang bisa kalian kenal semua di sini adalah yang namanya analysis SWOT ya. Nggak cuman satu-satunya, tetapi ini adalah yang cukup lumayan bisa digunakan. Ya, this help identifying opportunity, understanding the target audience preference, and crafting effective marketing campaigns. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Apa sih yang planningnya itu? Oh ya udah pasti adalah market researchnya, terus kemudian perform keyword research. Makanya kemarin itu kan ditanya ya gitu. Jadi keyword itu ada yang panjang, ada yang juga yang long tail keywords ya. Nah kemudian ada yang uniqueness dan seterusnya. Nah itu yang harus kalian pahami ya, harus dikuasai bukan pahami doang. Segment di audience. Jadi ya kalian harus bisa ini audiensnya kemana karena pastinya beda gitu ya, pastinya beda segmentasinya kayak misalnya untuk satu produk tertentu ya.
itu nggak mungkin bisa mengcover keseluruhannya. Kayak misalnya sekarang kalau contoh yang simple aja, laptop itu yang bagus yang kayak gimana sih gitu ya. Laptop yang bagus yang kayak gimana nggak selalu harus mahal gitu. Ya, saya sering kali ditanya, Pak Iwan laptop yang bagus yang kayak gimana ya? Kayak gimana? Ibu perlunya buat apa gitu ya? Kalau saya perlunya adalah misalnya nih saya pakai Ryzen ya, Ryzen 9, terus kemudian RAM-nya itu berapa ya, 64 giga, terus kemudian dengan menggunakan GPU-nya adalah RTX 5090 Ti gitu ya, terus kemudian itu harganya berapa Pak Iwan? Itu harganya sekitar 50 sampai 100 jutaan Bu gitu. Wah, mahal banget orang buat ngajar doang ya, itu buat ngajar doang ya. Jadi nggak semua produk itu cocok untuk semua segmen ya. Nah, produknya nanti akan dikasih tahu kok gitu ya, produknya akan dikasih tahu. Nah, tahap selanjutnya, so pasti kamu harus bikin kontennya gitu ya. Dirundingkan kalian bertiga ini untuk bikin kontennya sesuai dengan produknya, ya. Nah, apakah kontennya itu cuman blog doang? Ya enggak. Jadi semua ya, blog, ke sosial media, video, infografik dan lain-lain ya. Terus kemudian rencanakan untuk ngepostnya itu kapan. Ini masuk content creators ya, content creators ya. Jadi cukup cukup lumayan lah, cukup lumayan lama dan saya pikir ini yang paling lama gitu ya, karena ada yang namanya divisi kreatif ya dan sebagainya. Create engaging contents ya, write a blog, terus kemudian di post, misalnya di sini adalah fitness tip dan sebagainya. Kemudian lakukan optimisasi dari konten tersebut ya. Jadi eh, makanya sekali lagi, it's not just create content and post it gitu ya. Jadi yang kamu belajar itu harus lebih banyak gitu ya, lebih dalam arti di sini kalian harus bisa untuk melakukan kalau saya bilang sih analisisnya gitu, yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang-orang lain gitu ya. Kamu punya latar belakang untuk menganalisis marketing secara keseluruhan, kamu punya juga kemampuan ilmu untuk apa sih, ilmu-ilmu di perkuliahan yang bisa jadi ya, bisa jadi itu sangat berguna nanti kalau untuk bekerja di dalam sebuah tim tertentu ya. Oke, terus saya lanjut lagi ke eh, tahapan yang berikutnya. Jadi yang keempatnya ya udah eksekusi lah, the campaigns-nya itu, kampanye itu silakan aja dieksekusi gitu. Gimana caranya gitu ya, ya semua tim ya, semua tim, terus kemudian ya apa sih, diawasin lah gitu ya, diawasin, semuanya harus dijalankan dan semuanya harus diawasin. Nah, ditetapkan beberapa jangka waktu tertentu, kemudian baru sorry, sebelum sampai sana mungkin kalau ditanya di campaign execution sih, eksekusinya kemana aja ya, ya udah gitu, ke sosial media, search engine optimizations, kemudian paid advertisingnya harus berjalan, kemudian email marketingnya juga harus berjalan, dan yang boleh dibilang segala keribetan ini ya harus harus dilakukan gitu ya, sampai kita pada tahap selanjutnya yang dimana di sini adalah kita lakukan analisis ya. Nah, disinilah ada yang namanya, kan tadi di awal ada KPIs ya, dan itu dianalisis, dianalisis target, terus kemudian actual target ya, ya kira-kira seperti gitu ya. Ya, jadi seperti biasa, dan itu jangan salah, nanti kalau dikerja ya mungkin kerjaan kamu cuman begitu aja, cuman dalam dalam arti yang lebih lebar sih sebetulnya ya gitu ya. Setelah dianalisis, apa yang harus kalian lakukan lagi? Ya udah disempurnakan, terus kemudian diposting lagi dan dianalisis lagi, dan itu berputar-putar terus ya gitu ya. Lakukan A/B testing. A/B testing itu apa sih? Ada test difference and creative landing page. Landing page itu kan homepage ya. Nah, kemudian dan lain-lain, conversion rate optimization dan continuous improvement ya. Nah, semuanya itu harus bisa dibilang ya harus
termonitor lah gitu ya, yang biayanya, terus kemudian KPI-nya, terus kemudian kita bisa nge-review yang lain-lainnya. Nah, di terakhir ya udah pasti di sini kita bicara tentang collaborations ya, collaboration and communication. Jadi bagaimana sebuah tim itu bekerja. So, mungkin ada yang mau ditanyain ya, mungkin ada yang mau ditanyain ya, silakan. Ya. Udah udah jelas? Ya, udah jelas? Ya kalau jelas banget sih enggak ya. Cuma minggu depan insya Allah saya akan kita coba untuk bikin satu daminya. Nah terus kemudian daminya itu nanti kalian kita diskusikan bareng-bareng. Nah terus kemudian kalian bikin yang kalian plus ya, plus lagi ada beberapa materi yang nanti akan saya akan coba, bukan akan coba ya, emang harus diajarkan. Ya materi-materi itu harus diajarkan. So any question silahkan kalau ada yang mau ditanyain. Udah waktunya udah pas berapa menitnya? 32 menit. Setengah jam. Silakan ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya, nggak ada sih nggak apa-apa ya. Ya kalau nggak ada, eh di ini aja ya, coba dipelajari. Terus kemudian saya pengennya sih ya, pengennya kelas praktikum ini udah selesai sebelum UAS ya. Jadi pas UAS kalian nggak lagi berpikir tugasnya gimana gitu. Jadi ya tahan-tahan aja karena setiap minggu akan saya tanya gitu. Ya, jadi setiap minggu itu akan saya tanya. Ya. Oke semuanya, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, so, oke fine. Jadi officially akan saya tutup aja untuk session kali ini. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa dibaca ya, gitu. Jangan lupa dibaca. Thank you semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Makasih, Pak. Yo.